حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabi sallallahu alaihi wasallam bis sanadil muttasil ila imam hujjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Naam. قال وأما لوازم الإفطار فأربعة: القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين. Imam Al-Ghazali setelah membahas tentang hal-hal yang wajib diperhatikan oleh orang yang berpuasa, di sini beliau membahas tentang lawazimul iftar. Apa saja hal-hal yang menjadi konsekuensi seseorang yang batal puasanya. Jadi orang yang batal puasanya baik dengan udzur atau tanpa udzur, apa saja konsekuensi yang didapatkan dari batalnya puasa tersebut. Nah, nanti akan ada perincian, masing-masing ada tempatnya, masing-masing ada waktunya, masing-masing ada momentumnya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, kata beliau, amma lawazimul iftar, adapun konsekuensi dari iftar, dari batalnya puasa, fa arba'atun, maka ada 4 konsekuensinya. Al-qadha wal kafarah wal fidyah wa imsak baqiyatin nahar tashbihan bis-shaimin. Yang pertama adalah qadha, dia harus qadha, wajib dia untuk mengqadha hukumnya. Nah, walaupun ada nanti beberapa yang tidak diperintahkan untuk mengqadha, seperti seseorang yang sudah tua yang memang penyakitnya sudah penyakit orang tua renta sehingga kemungkinan untuk sembuhnya kecil, maka dia nggak diperintahkan untuk mengqadha, tapi nanti hanya bayar fidyah saja. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pada waktunya. Nah, jadi konsekuensi dari batalnya puasa itu yang pertama al-qadha, yang kedua al-kafarah. Kafarah, bayar kafarah, yaitu orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga al-fidyah, diwajib bayar fidyah dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, nanti akan kita jelaskan insyaallah pada tempatnya. Dan yang keempat, imsak baqiyatin nahar tashbihan bis-shaimin, dia wajib untuk walaupun sudah batal, misalkan batal di siang hari, diwajib untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari segala muftirat, dari makan minum sampai terbitnya matahari, walaupun dia sudah batal. Nah, nanti akan disebutkan siapa saja yang wajib untuk melakukan seperti itu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali yang pertama menjelaskan tentang qadha. Siapa saja yang wajib qadha? Di sini beliau mengatakan fa wujubuhu 'amun 'ala kulli muslim. Wajiban untuk mengqadha itu umum. Umum atas siapa? 'Ala kulli muslim, atas setiap muslim. Mukallaf, muslim yang mukallaf. Mukallaf itu kalau disebutkan kata-kata mukallaf berarti yang dimaksud adalah akil dan baligh. Jadi setiap muslim yang mukallaf yaitu akil dan sudah baligh, ketika dia batal puasa di siang hari bulan Ramadan, punya hutang puasa, wajib bagi dia untuk mengqadha. Taraka shauma bi'udhrin aw bighairi udhur, baik dia batalnya itu karena udhur atau tanpa udhur. Baik batalnya karena udhur atau tanpa udhur. Nah, jadi hanya saja nanti bedanya ulama membedakan kalau orang yang batalnya karena tanpa ada udzur syar'i, misalkan memang sengaja buka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur syar'i, ulama menjelaskan bahwasanya yang seperti itu hukumnya dia fauran, wajib qadanya langsung. Jadi setelah Idul Fitri dia harus bergegas mengqadha puasa yang dia tinggalkan karena udzur yang memang sengaja dia batalkan tanpa ada udzur yang syar'i. Fauran, wajib. Kalau ditunda-tunda dosa, sama seperti sholat. Sholat itu orang yang punya utang sholat, dilihat utang sholatnya karena udzur atau tanpa udzur. Kalau tanpa ada udzur syar'i, meninggalkan sholat karena malas misalkan,
maka wajib dia membayar hutang sholatnya fauran, secara langsung, nggak boleh ditunda-tunda bayarnya. Begitu juga puasa. Puasa kalau ditinggalkannya tanpa udzur, maka wajib untuk membayar hutang puasa fauran, secara langsung, nggak boleh ditunda-tunda. Begitu masuk Syawal setelah hari pertama Idul Fitri nggak boleh puasa. Begitu masuk hari kedua Idul Fitri, maka dia bisa langsung dia wajib untuk langsung mengqadha puasanya. Apakah boleh digabung niatnya puasa qadha utang dengan shaumus sit min Syawal, puasa 6 hari Syawal? Itu kan sunnah. Boleh nggak digabung? Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh, sah-sah saja. Walaupun sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian daripada ulama mazhab Syafi'i, dan ini pendapat cukup kuat, mengatakan bahwasanya boleh niatnya digabung antara qadha puasa Ramadan dengan puasa sunnah 6 Syawal atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Nah, au bi ghairi udzur. Kalau tanpa udzur, kalau dengan udzur, meninggalkan puasanya karena udzur, dia qadanya ala tarahi, dia nggak wajib langsung, boleh dia tunda. Yang penting jangan sampai Ramadan berikutnya. Jadi sebelum Ramadan berikutnya harus sudah lunas. Ini kadang-kadang wanita ini yang punya utang gara-gara haid, yang biasanya banyak utang puasa perempuan karena haid atau karena nifas. Itu mesti diperhatikan, utang itu harus dibayar. Jadi sebelum Ramadan berikutnya dia harus sudah bayar hutang puasanya. Misalkan dia punya utang puasa di Ramadan 1441 Hijriah tahun ini, maka sebelum Ramadan tahun depan dia udah harus bayar. Sebelum Ramadan 1442 Hijriah dia udah harus bayar hutang puasanya. Lalu bagaimana kalau dia nggak bayar hutang puasanya sampai ketemu Ramadan berikutnya? Maka hutang itu tetap ada, dia tetap wajib untuk mengqadha. Tapi kalau sudah lewatin Ramadan tahun depan, qadha yang untuk 2 tahun lalu itu ditambah dengan fidyah. Jadi qadha plus wajib bayar fidyah. Fidyahnya itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih sekitar 7 on. 7 on beras. Itu dia wajib bayar fidyah plus qadha. Nah, jadi ada tambahannya. Kalau diundur apa 3 tahun, maka setiap tahun fidyahnya nambah 1 mud setiap tahun. 1 hari, 1 mud per 1 hari. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i nambah dia. Yatakarrar bi takarruris sinin. Jadi nggak boleh selama tidak ada uzur syar'i selama sepanjang tahun. Sebelum Ramadan tahun berikutnya orang yang punya hutang puasa harus sudah bayar. Kalau dia tunda sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka hukumnya berdosa. Dan begitu masuk Syawal, utang dia yang 2 tahun yang sebelumnya itu wajib diqadha plus ada tambahan bayar fidyah. Nah, jadi bi'udhur atau bi ghairi udhur. Fal haid taqdi shaum. Orang yang haid itu wajib mengqadha puasanya karena dia meninggalkan dengan uzur. Orang haid itu ibadahnya ya dengan tidak puasa. Patuhnya dia terhadap syariat untuk tidak puasa itu adalah bentuk ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau dia tetap puasa dalam keadaan haid, niat puasa secara syariat, maka dosa hukumnya dia. Mutalabbis bil ibadah al fasidah. Dia melakukan ibadah yang fasid, dia melanggar ajaran Allah, pengen ibadah tapi karena nggak tahu ilmunya akhirnya malah maksiat, mendapatkan dosa bukan mendapatkan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang haid itu meninggalkan dosa karena uzur, bi'udzurin. Meninggalkan puasa karena uzur. Nah, setelah selesai Ramadan dia punya utang berapa? Misalkan utang puasanya 4 hari, 5 hari, 7 hari. Biasanya perempuan haid umumnya normalnya 7 hari. Maka setelah Ramadan dia harus bayar, dia harus qadha. Nah, wakadzal murtad, begitu juga orang yang murtad, taghlidhan lahu. Orang yang murtad, misalkan na'udzubillah min dzalik, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Kata Imam Al-Haddad, andai kata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dunia dan seisinya, tapi Allah tidak berikan kepada kita iman, maka itu bencana, musibah buat kita. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidup yang sederhana di dunia ini pas-pasan, tapi Allah kasih iman, maka nggak ada, itu tidak akan memberikan kemudaratan buat kita. Kenapa? Karena kita hidup di dunia sebentar dan setelah itu akan mati. Yang mati bawa iman maka akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, hakiki selama-lamanya. Sedangkan yang mati tanpa membawa iman maka dia akan celaka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah dan summa na'udzubillah min dzalik. Nah, misalkan ada orang murtad keluar dari Islam. Murtadnya sebelum Ramadan. Tahu-tahu setelah Ramadan Islam murtad otomatis nggak puasa setelah Ramadan dan nggak sah kalau dia puasa pun. Setelah Ramadan masuk Islam lagi,
Maka apakah yang dia tinggalkan selama dia murtad itu wajib dia qadha? Naam, wajib dia qadha. Bahkan sholat pun wajib dia qadha. Taghlidhan lahu. Sholat pun wajib untuk dia qadha yang dia tinggalkan selama masa murtad. Nah, apalagi puasa. Beda halnya orang kafir asli, al-kafirul asli. Orang kafir yang asli itu nggak wajib qadha. Jadi andai kata dia aslinya memang kafir, tahu-tahu setelah Ramadan masuk Islam, apakah dia wajib qadha Ramadan yang ditinggalkan selama masa kafir? Enggak. Qul lil ladzina kafaru ila akhiril ayah in yantahu. Dan kalau orang yang kafir itu harus mengqadha ibadah yang dia tinggalkan selama masa kafir, kasihan, nanti dia akhirnya mikir-mikir mau masuk Islam. Waduh, saya masuk Islam udah umur 40 tahun, utang saya berapa tahun puasa, utang sholat berapa tahun, gak jadi dah. Akhirnya malah menjauh dia dari Islam. Nah, targhiban lil Islam sebagai bentuk motivasi supaya dia masuk Islam, apa yang dia tinggalkan, dosa-dosa yang dia lakukan selama masa kafirnya, al-Islam yajubbu ma qablahu, Islam itu menggugurkan dosa yang pernah dilakukan sebelum masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, saudara-saudara kita yang al-mu'allaf qulubuhum, mereka itu seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih. Makanya jangan sampai dikotori. Kalau sudah masuk Islam, dijaga betul keislamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, orang kafir asli nggak wajib qadha apa yang ditinggalkan selama masa kafirnya. Begitu pula sobi, anak-anak. Anak-anak itu yang belum balik, sobi ini maksudnya yang belum balik. Yang belum balik dia nggak wajib puasa. Nggak wajib puasa, tapi kalau dia sudah mampu, orang tuanya wajib untuk memerintahkan dia. Sebagaimana wajib untuk memerintahkan sholat umur 7 tahun, dipukul umur 10 tahun kalau nggak sholat, kata Nabi SAW. Nah, begitu juga puasa. Puasa sama seperti sholat, sama-sama rukun Islam, sama-sama kewajiban. Nah, sebagaimana orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat, maka wajib juga untuk memerintahkan anaknya yang masih kecil kalau dia sudah mampu untuk berpuasa. Ya, nggak apa-apalah. Puasa setengah hari dulu ketika umur 6 tahun, 7 tahun, belajar. Kalau udah kuat setengah hari, tahun berikutnya sehari. Dalam konteks belajar nggak ada masalah. Yang penting anak itu sudah dilatih untuk puasa. Tapi kalau dia mampu, orang tuanya wajib untuk memerintahkan dia berpuasa. Kalau orang tuanya nggak perintahkan, orang tuanya yang dosa. Tapi andai kata anak itu meninggalkan puasa, bagaimana? Ketika belum balik, apakah dia dosa? Nggak dosa. Apakah dia harus qadha? Nggak harus qadha. Hanya saja orang tuanya wajib memerintahkan anaknya untuk puasa tamrinan sebagai bentuk latihan dia. Sehingga kalau sudah balik nanti dia gampang untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasabi wal majnun, begitu juga orang gila. Orang gila nggak wajib qadha. Jadi selama masa gilanya dia, yang dia tinggalkan selama masa gilanya tidak wajib dia qadha. Fala qadha alaihim, maka nggak ada qadha untuk mereka. Terus orang yang ini bagaimana, Beb? Orang yang koma misalkan sakit, mohon maaf saya sedang flu. Jadi apabila ada suara-suara yang mengganggu, mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang koma sepanjang Ramadan? Apakah orang yang koma itu wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan di masa komanya? Kalau sholat yang ditinggalkan di masa koma nggak wajib untuk diqadha. Nggak wajib untuk diqadha. Tapi kalau puasa yang ditinggalkan selama masa koma, kalau setelah koma dia sadar lagi, sembuh lagi, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha. Beda halnya kalau memang dia nggak sembuh setelah itu, maka diganti dengan fidyah. Makanya di sini Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan, dikutip oleh Al-Alamah Murtada Az-Zabidi dalam Ithaf Sadah Muttaqin, ini kitab luar biasa sekali. Qala Ar-Rafi'i, wa ma fata bil ighma yajib qada'uhu sawa'un istaghraqa jami' asy-syahri am lam yastaghriq li'annahu naw'un maradiyyun نوع مرضي يغشي العقل بخلاف الجنون ويخالف الصلاة حيث يسقط الإغماء قضاءها لأن الصلاة تتكرر والإغماء قد يمتد وقد يتكرر فوجوب القضاء يجر عسرا وحرجا. Nah, kata Imam Rafi'i, kalau orang yang dia meninggalkan puasa karena sebab pingsan, ya seperti orang koma contohnya, maka dia wajib mengqadha apa yang ditinggalkan selama masa pingsan atau masa komanya. Sawa'un istaghraqa jami' asy-syahr am lam yastaghriq. Baik dia
komanya sepanjang bulan Ramadan atau cuma 1 hari 2 hari. Wajib dia untuk qadha apa yang ditinggalkan selama masa komanya. Karena dia koma itu bukan seperti gila. Kalau gila itu benar-benar hilang akal. Kalau koma tuh lebih apa ya? Penyakit yang menghilangkan kesadaran. Akalnya sebenarnya masih normal, hanya saja kesadarannya hilang. Beda halnya sholat. Kalau sholat orang yang koma, maka dia tidak wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan selama masa koma. Kenapa? Karena sulit. Kalau komanya sebulan, sholatnya berapa kali? Akan berat sekali bagi orang tersebut. Harat, di situ ada harat, ada berat. Yassiru wa la tu'assiru. Prinsip Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Tapi kalau orang yang puasa, manakala dia sembuh, maka dia wajib mengqadha manakala selama masa komanya dia meninggalkan puasanya. Nah, itu keterangan dari Al-Imam Rafi'i yang dikutip dalam kitab Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian di sini Imam Ghazali melanjutkan, wala yashtaratu at-tatabu'u fi qada'i Ramadan, walakin yaqdi kaifa syaa mufarraqan wa majmu'an. Misalkan orang punya utang puasa 5 hari, apakah harus berturut-turut 5 hari? Apakah harus berturut-turut dibayar 5 hari berturut-turut? Enggak. Kata Imam Ghazali, wala syarat tatabu fi qada Ramadan, enggak harus 5 hari berturut-turut dibayar. Tidak harus, kecuali tadi orang yang memang meninggalkannya tanpa ada udzur syar'i, maka dia harus bergegas. Kalau ada kesempatan langsung harus mengqadha. Tapi apakah harus berturut-turut bagi orang yang enggak ada syarat tatabu untuk qadha Ramadan? Beda halnya dengan kafarah. Kafarah yang wajib dibayar karena seseorang berjima di siang hari bulan Ramadan dengan syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan. Manakala kafarahnya itu adalah puasa, maka puasanya harus 2 bulan berturut-turut. 1 hari saja batal, dia harus dari ulang lagi. Wala syaratu tatabu fi qadha Ramadan, enggak disyaratkan harus tatabu dalam qadha Ramadan. Walakin yaqdi kaifa syaa mufarraqan wa majmu'an, akan tetapi dia harus mengqadha kaifa syaa, bagaimana sesuai dengan keinginan dia. Mufarraqan atau majmu'an, baik dia mau terpisah-pisah 1 hari Senin ini, hari berikutnya dia qadha hari Kamis, qadha lagi Senin depan. Nah, itu boleh aja kata Imam Ghazali. Insya kata Nabi SAW, su'ilan qadha Ramadan, dalam hadis yang meriwayatkan oleh Imam Daraqutni, kata Nabi SAW, insya farraqahu wa insya taba'ahu. Kalau dia menginginkan, dia pisah-pisah puasanya, wa insya taba'ahu. Kalau mau dibikin langsung, nggak apa-apa, berturut-turut. Nabi menyerahkan. Nah, dan di Al-Quran pun Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, diqadha dengan hari-hari lain dari selain hari Ramadan. Maka di situ mutlak, nggak ditentukan apa harus tatabu, harus berturut-turut atau enggak. Wajhu annahu mutlaq yashmul at-tafarruq wa tatabu. Maka tetapi sunnah. Qalu bistihbabihi min ghairi ijabi musara'atin ila isqatil wajib. Nah, tapi sunnah untuk tatabu. Yang lebih afdal adalah tatabu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan menjadi hari-hari terindah dalam hidup kita, menjadi hari-hari yang di situ nanti kita akan bergembira melihat hari-hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan wabah ini diangkat, disudahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih sulit berbuat ketaatan di antara kita, Allah selalu berikan taufik dan hidayah untuk taat. Yang masih jauh Allah dekatkan, yang masih berpaling Allah dekatkan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila shirathil mustaqim. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.